Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, kita akan mulai dengan informasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, dan berikut informasi yang kami hadirkan malam hari ini untuk Anda. Karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga isi. Video aksi pemalakan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial. Seorang joki pemandu jalur alternatif meminta wisatawan untuk membayar jasa pengantaran yang tidak wajar, yaitu Rp800.000. Padahal awalnya joki tersebut tidak mematok tarif dan bersedia dibayar seikhlasnya. Masih butuh duit dari orang tua. Saya juga nggak mau lah. Peningkatan pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru membuka celah perilaku oknum-oknum nakal yang mencoba mengeruk keuntungan dengan cara yang tidak halal. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk melakukan sweeping dan meningkatkan patroli untuk menindak aksi-aksi pemalakan tersebut. Ada potensi terjadinya kemacetan yang luar biasa dan kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus. Oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping khususnya di saat terjadi puncak arus, karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi ada pemalakan. Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi, perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI Polri dan seluruh stakeholder terkait, dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan melaksanakan puncak akhir tahun menuju ke jalur-jalur wilayah wisata yang banyak sekali yang ada di Jawa Barat. Razia terhadap joki dan juru parkir liar khususnya di kawasan Puncak akan terus dilakukan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan warga yang ingin menghabiskan waktu liburan. Dari Karawang dan Bogor, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan bahkan mengular hingga 1 kilometer. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat pada libur panjang Natal dan Tahun Baru. Hal ini terlihat dari antrian panjang kendaraan yang didominasi plat B asal Jakarta. Meski begitu, jumlah volume kendaraan hari ini mengalami penurunan hingga 30% dibandingkan dengan pekan lalu. Dan untuk mengurai kemacetan, pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 19 terpantau ramai lancar untuk arah Jakarta maupun sebaliknya. Ruas tol Japek mayoritas ramai oleh kendaraan pribadi hingga bus antar kota jelang pergantian malam Tahun Baru 2024. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung atau Trans Jawa diprediksi akan terus meningkat hingga akhir tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan lalu lintas di kawasan Cikampek dan Gadok, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski dan Salam Rahmat. Kita akan pantau lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu. Syahreza, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, Camar dan juga pemirsa, terkait situasi terkini di arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar pada malam kali ini, di mana dari pantauan kami tidak ada kendaraan yang mengantri ataupun yang mengular yang masuk ke rest area kilometer 19 Jakarta Cikampek pada malam kali ini. Dan juga kami melihat mayoritas daripada kendaraan ini didominasi oleh kendaraan pribadi.
serta bis antar kota dan juga antar provinsi pada malam kali ini. Dan juga kami melihat ada berbagai truk bermuatan besar yang melintas pada malam kali ini mengarah ke arah Cikampek Utama dan juga Cipularang tentunya. Dan informasi yang kami terima, Camar dan juga pemirsa, pada hari ini ada sebanyak 208.000 kendaraan yang meninggalkan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Baik itu termasuk yang mengarah ke arah Cikampek tentunya. Dan untuk diketahui juga, Camar dan juga pemirsa, untuk mengurai adanya kepadatan di Jasa Marga sendiri akan memberlakukan rekayasa seperti kontraflow yang sudah mulai berlaku pada hari ini hingga 1 Januari. Namun untuk pemberlakuannya ini bersifat situasional dan masih harus melihat seberapa besar kepadatan yang terjadi di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek pada kali ini. Namun bisa dipastikan bahwa saya nanti pada arus balik yang terjadi pada esok hari diprediksinya nanti akan ada dilakukan kontraflow maksimal 3 jalur sebagai menanggapi adanya puncak arus balik yang terjadi pada esok hari begitu. Camar dan juga pemirsa, ada berita baik tentunya, diskon tarif tol 10% bagi para semua golongan kendaraan. Ini berlaku untuk tol Trans Jawa, khususnya dari kendaraan yang mengarah dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama untuk melayani daripada puncak arus balik pada 28 Desember hingga 29 Desember 2024. Ini berlangsung selama 24 jam tentunya, dan bisa dihimbau bagi para masyarakat untuk senantiasa menyiapkan saldo Anda untuk bisa memasuki ke berbagai gerbang tol yang tertera tentunya. Dan dihimbau juga bagi para masyarakat untuk senantiasa cek kondisi kendaraan supaya tetap prima sebelum melakukan perjalanan jarak jauh ke berbagai wilayah, dan juga untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat ke berbagai titik di setiap rest area yang tersedia di Jakarta, di ruas tol Jakarta Cikampek tentunya. Sebagaimana ini untuk menghindari adanya error seperti kecelakaan dan berbagai kendala-kendala lainnya tentunya. Dan Camar dan juga pemirsa, pada Jumat kemarin ada sebanyak 3.800 kendaraan yang melintas di tol Jakarta menuju ke Cikampek ataupun yang meninggalkan kawasan Jakarta. Namun pada kali ini kami masih menunggu data terbaru. Namun dipastikan bahwasanya ada 208.000 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek. Sementara itu Camar, kembali ke Anda. Baik, laporan langsung dari Cikampek oleh Syahriz Zazanski. Selanjutnya kita beralih ke lalu lintas Simpang Gadok. Sudah ada rekan Salam Rahmat. Salam, bagaimanakah kondisi lalu lintas di sana? Ya, Camar dan juga pemirsa, untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur Natal dan Tahun Baru ini terpantau lancar di kedua arah. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan yang cukup panjang, sekitar kurang lebih 1 km. Di mana untuk saat ini, hingga saat ini maksud kami, untuk total kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, ini tercatat lebih dari 24.000 kendaraan. Namun memang jumlah ini jauh lebih menurun jika dibandingkan dengan pekan lalu yang memang angka penurunannya ini berkisar di antara 20 hingga 30%. Namun memang untuk puncak sendiri ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur panjang Natal dan Tahun Baru bersama dengan keluarga atau kerabat terdekatnya. Di mana dalam momen seperti saat ini dari Satlantas Polres Bogor ini menerjunkan sebanyak kurang lebih 120 personil gabungan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dan memang untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga ganjil genap serta kontraflow yang dimulai dari titik kilometer 43 dan juga 44. Ini nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya antrian kendaraan atau kemacetan ini sudah menyentuh hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa untuk persiapan sendiri di menjelang malam perayaan pergantian tahun nantinya akan dilakukan Car Free Night yang nantinya akan digelar pada pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi untuk membatasi jumlah kendaraan yang melintas ke arah Puncak Bogor. Nantinya juga dihimbau kepada para masyarakat atau wisatawan yang hendak menghabiskan malam pergantian tahunnya di kawasan Puncak untuk
mengantisipasi waktu perjalanan dan juga bisa memilih jalur tempuh lainnya. Misalnya melewati jalur Ciawi atau juga jalur Sukabumi yang nantinya akan dibuka pada pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi untuk mengantisipasi adanya Car Free Night yang memang digelar di jalur sepanjang jalur kawasan Simpang Gadok hingga ke arah puncak Bogor, Jawa Barat ini. Camar. Baik, terima kasih atas laporannya. Ada Syahriza Zanski di Tol Cikampek dan juga rekan Salam Rahmat di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali kawan-kawan, jaga kesehatan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan ini berencana untuk menyiapkan bus alternatif transportasi masyarakat menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dengan bus tersebut, diharapkan perjalanan masyarakat ke kawasan Puncak menjadi lebih lancar dan aman. Kawasan Puncak Kabupaten Bogor kerap macet saat momentum liburan. Kementerian Perhubungan pun mulai menyiapkan sederet langkah antisipasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengungkapkan, salah satu antisipasi kemacetan di Puncak adalah dengan mengoperasikan bus subsidi untuk melayani jalur Puncak. Mulai tahun 2025, Kemenhub dengan dukungan pemerintah Kabupaten Bogor dan Polres Bogor akan menyediakan bus sebagai alternatif transportasi masyarakat ke kawasan Puncak. Sebanyak 15 hingga 20 unit bus akan disiapkan dengan skema subsidi. Salah satu rute yang akan dibuka adalah dari Cibinong ke Puncak. Suntana menganjurkan bagi masyarakat yang selama ini sering menggunakan motor ke Puncak bisa beralih ke moda transportasi yang satu ini. Di tahun depan direncanakan kita untuk menghindari kemungkinan terjadinya teman-teman yang suka naik motor ke atas. Kementerian Perhubungan didukung oleh instansi terkait termasuk pemerintahan Bogor dan Polres Bogor. Kita akan menyiapkan bus bersifat bus akan dimulai dari start dari Kabupaten Bogor di Cibinong yang akan mengangkut masyarakat ke atas. Tentunya itu akan disubsidi sehingga masyarakat yang mau ke atas itu tidak perlu pakai naik motor dan lain-lain ya. Insya Allah mohon doanya paling lambat nanti bulan Februari kita sudah mulai. Ada 15 sampai 20 bus yang akan kita gunakan dan itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bisa ke atas tinggal parkir motornya di daerah Keradenan atau di mana tinggal naik bus gitu ya, dengan biaya yang sangat murah. Supaya jumlah kendaraan yang ke puncak gitu ya sedikit berkurang dan itu sedikit mengurangi kemungkinan terjadinya laka lantas dan macet lantas. Pemerintah juga akan mengoptimalisasi jalur alternatif menuju Puncak. Di jalan alternatif ini, Kemenhub berupaya melengkapi kebutuhan perlengkapan jalan existing yang sebelumnya telah dipasang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Adapun fasilitas keselamatan jalan yang telah dipasang antara lain alat penerangan jalan, rambu peringatan, rambu petunjuk, serta rambu pendahulu petunjuk jurusan. Pemirsa, ribuan penumpang kapal feri masih memadati 7 dermaga di Pelabuhan Merak, Banten dan pihak ASDP menyiapkan 33 kapal Ro-Ro untuk memberangkatkan penumpang tujuan Pulau Sumatera. Ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penumpang dan kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten saat ini menurun. Total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera selama periode libur Nataru tercatat 342.969 penumpang atau turun 13% jika dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun lalu, yaitu 394.575 penumpang, dan hingga hari ini total kendaraan yang telah menyeberang tercatat 80.830 unit atau turun 9% dibandingkan dengan realisasi periode tahun yang sama, yaitu 89.036 unit. Pemirsa, para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini kembali berdatangan. Hingga sore tadi, lebih dari 24.000 penumpang yang berangkat ke sejumlah stasiun tujuan favorit. Di antaranya adalah Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Faktor kenyamanan menjadi alasan para penumpang yang hendak mengisi waktu libur Nataru menggunakan moda transportasi kereta api.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini stasiun Pasar Senen malam ini, sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Selamat malam, Henry. Bagaimanakah keramaian di stasiun Pasar Senen Jakarta pada malam hari ini? Selamat malam, Jamar. Kalau untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta, ini pada libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025 terpantau sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini memang sudah begitu tidak terlihat keramaian yang terjadi. Karena mengingat kalau keberangkatan yang dilakukan oleh para penumpang ini ataupun masyarakat hendak melaksanakan libur ke beberapa titik lokasi, ini kalau kami lihat dari gate keberangkatan, memang untuk keberangkatan ini dimulai sampai dengan pukul 10 sampai dengan pukul 11 malam hari waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau untuk informasi yang kami terima dari Humas PT Kereta Api Indonesia, yakni Ikswan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa untuk malam hari ini atau tepatnya di hari ini keberangkatan yang akan dilaksanakan sebanyak 24.000 kurang lebih keberangkatan. Kemudian juga untuk kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta dari beberapa titik lokasi ini disampaikan bahwa mencapai 30.000 kedatangan yang dimana masyarakat akan melaksanakan kedatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian kalau untuk lokasi favorit ini masih disampaikan seperti halnya Lempuyangan, kemudian Yogyakarta, Solo dan juga Malang yang masih menjadi lokasi favorit. Kemudian juga kami menanyakan kepada para penumpang ini menuturkan bahwa kalau mereka memilih moda transportasi untuk melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru atau pergantian tahun 2025, memilih kereta api karena mengingat transportasi kereta api masih menjadi transportasi favorit untuk para penumpang untuk melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru. Kalau mengingat juga fasilitas yang tersedia hingga saat ini sudah ada perubahan dari tahun sebelumnya, seperti halnya kenyamanan yang disediakan pendingin ruangan di ruang tunggu dan juga pengambilan tiket. Kemudian selain hanya itu, himbauan dari Humas PT Kereta Api Indonesia yakni menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk tetap memperhatikan kembali jadwal tiket keberangkatan. Kemudian juga untuk para calon penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi untuk mengisi libur Natal dan juga Tahun Baru di pergantian tahun 2025 untuk tetap memperhatikan atau bisa membeli tiket secara resmi di website yang tersedia, kemudian juga dapat membeli tiket di loket yang tersedia dan tentunya tetap menjaga kebersihan, terutama juga tetap menjaga keamanan dan kenyamanan antar penumpang. Dan kami akan terus pantau dan juga lihat situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta pada Natal dan juga Tahun Baru. Sementara Camar. Baik, terima kasih atas laporannya Henry Aprila melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.